Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya harus menjawab lagi pertanyaan yang berkembang. Pada satu saat saya menjelaskan tentang husnudzon dan suudzon. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita berhusnudzon terhadap orang, dan inilah yang menjadi akhlak yang seharusnya ada pada setiap orang Islam. Dan jangan sampai bersuudzon. Jadi berprasangka baik itu sebuah keharusan. Jangan sampai kita berprasangka buruk. Banyak orang yang sudah punya kesimpulan tentang seseorang itu dengan simpulan yang buruk sebelum dia itu mengerti betul orang itu, sehingga muncullah kecurigaan terhadap orang. Nah, seharusnya kan kita berhusnudzon. Ya, seorang itu bisa kita katakan tidak baik kalau memang sudah terbukti bahwa dia tidak baik. Ada evidensi yang mendukung, ada kenyataan-kenyataan yang mendukung, yang bisa membuat kita itu punya kesimpulan tentang orang itu. Meskipun sebagai seorang muslim, kita jangan sampai membenci orang karena orang itu pernah berbuat tidak baik. Ada sikap yang seharusnya kita miliki, bagaimana kita memberikan nasihat pada orang, mendakwai pada orang yang tidak baik. Kita boleh membenci ketidakbaikan, boleh membenci kemaksiatan, kemungkaran, dan segala macam hal yang tidak baik. Tetapi jangan sampai kita membenci orang karena orang itu pernah berbuat tidak baik. Bahkan saya katakan bahwa ketika kita pernah dicaci, dimaki, dihina oleh orang, pada saatnya kita itu sebaiknya memberi maaf pada orang itu dan memberi nasihat pada orang itu agar tidak melakukan tindakan yang sama, tindakan menghina, mencaci, memaki, melecehkan, merendahkan orang. Itu sebaiknya. Tetapi sekali lagi, para jamaah yang dirahmati Allah, sikap seperti ini tidak mudah untuk kita miliki. Ini kan terkait dengan hubungan interpersonal kita, terkait dengan hubungan sosial kita. Inilah sikap seorang muslim yang seharusnya ada pada ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita ini bisa marah sebagai akibat dari penghinaan orang terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda. Kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW bisa membuat kita tersinggung atau tidak nyaman ketika ada orang yang menghina Nabi kita. Sehingga wajarlah andai kata umat Islam itu merasa tidak senang, bahkan bisa marah sebagai akibat dari penghinaan yang dilakukan oleh orang terhadap beliau, terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, ini satu hal yang perlu kita bedakan. Sehingga kalau sekarang sedang ada demo-demo tentang sesuatu yang terkait dengan penghinaan seseorang terhadap Rasulullah Nabi Muhammad SAW, itu ya wajar saja, karena saya pun sebagai orang Islam tidak rela kalau Nabi Muhammad SAW itu dihina. Nah, ekspresinya bisa bermacam-macam, caranya itu bisa bermacam-macam. Tentu saja kalau kita ingin melakukan tindakan yang baik, carilah cara yang baik. Kalau kita ingin bernahi mungkar pun, kita juga harus mempertimbangkan sebaiknya seperti apa bernahi mungkar itu. Jangan sampai bernahi mungkar dengan kemungkaran. Bernahi mungkar itu dengan sesuatu yang ma'ruf, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul efektif menjadi sesuatu yang bisa mengubah
kemungkaran itu menjadi sesuatu yang ma'ruf. Inilah yang perlu kita pahami. Nah, sekali lagi kembali pada persoalan husnudon dan suudon. Kenapa kita harus berhusnudon dan jangan sampai bersuudon? Kenapa kita harus berprasangka baik dan jangan sampai berprasangka buruk? Saya kembali akan mengkaji ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat, tepatnya pada ayat 12. Mari kita coba kita renungkan. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, sekali lagi ini saya ulangi supaya kita betul-betul paham. Ada nida, ada seruan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, atau kita terjemahkan juga dengan kecurigaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Itsmun itu perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela. Wala tajassasu, dan jangan sampai mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sampai menggunjing satu sama lain. Lalu ada metafor, perumpamaan yang cukup bagus di sini. Allah menyatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini seringkali tergesa-gesa untuk memvonis orang tanpa proses penyelidikan, tanpa proses penyidikan, tanpa proses peradilan yang jujur dan transparan. Kita yang banyak tidak memahami apa yang ada di balik sesuatu yang tampak ini, jangan sampai tergesa-gesa untuk memvonis orang. Karena jangan-jangan apa yang kita persangkakan buruk itu ternyata baik, atau sebaliknya yang kita sangka baik ternyata buruk. Inilah yang seharusnya kita sikapi dengan hati-hati. Ini yang dulu pernah saya sampaikan dalam pengajian saya. Ada satu kalimat yang luar biasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wasa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wasa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu yang kamu benci itu baik bagi dirimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu yang kamu sukai itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ada kalanya kita itu memandang buruk sesuatu dan membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kita pandang buruk dan kita benci itu sesungguhnya baik bagi kita. Sebaliknya, bisa jadi kita itu memandang baik sesuatu dan menyukai sesuatu, padahal sesuatu yang kita pandang baik dan kita sukai itu adalah buruk bagi diri kita. Dan Allah Maha tahu terhadap apapun yang sama sekali tidak pernah kita ketahui dengan tepat. Ini yang dulu pernah saya ilustrasikan ya. Satu saat saya itu dikelui orang. Pak, saya itu sudah sedemikian rupa ingin mengerjakan sesuatu yang betul-betul saya inginkan, tetapi ternyata apapun yang saya lakukan dengan pekerjaan itu selalu gagal. Apa yang harus saya sikapi? Saya katakan, terimalah takdir Allah itu. Jangan-jangan ada pekerjaan lain yang jauh lebih baik yang bisa Anda kerjakan.
Saya pernah punya pekerjaan lain, Pak. Tapi pekerjaan lain itu tidak saya senangi, dan saya duga pekerjaan itu tidak akan mendatangkan manfaat yang lebih baik daripada pekerjaan yang sekarang ini sedang ingin saya tekuni. Saya katakan ya, dicoba lagi untuk mencari pekerjaan yang menurut Anda itu bisa Anda lakukan. Jangan-jangan pekerjaan yang Anda benci, tidak Anda suka itu justru menjadi pekerjaan yang cukup menjanjikan. Cobalah. Nah, di lain waktu orang itu datang lagi. Pak Muslim, terima kasih. Ternyata pekerjaan yang dulu saya duga tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik itu ternyata mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Saya benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari pekerjaan yang dulu saya benci itu. Pekerjaan itu ya akhirnya dicintai oleh orang itu, dan orang itu kemudian mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari pekerjaan yang dulu diduga tidak akan memberikan apa-apa, bahkan tidak akan memberikan kontribusi yang positif pada dirinya. Nah, ini kalau saya cerita tentang orang lain itu bukan untuk apa-apa. Saya ingin cerita bahwa ada seorang yang sampai detik terakhir itu tidak ingin menjadi guru. Karena pekerjaan guru itu menurut dia melelahkan dan gajinya tidak seberapa. Tetapi begitu dia itu lulus dari perguruan tinggi non keguruan, dia diterima sebagai guru dari sebuah yayasan di SMA. Tentu saja dia tidak suka. Nah, tetapi karena dia itu tidak enak untuk menolak, dia jalani semua tugasnya sebagai guru itu. Sementara dia ingin berbisnis. Nah, tetapi dalam upaya dia untuk berbisnis dalam dunia bisnis yang dia sukai itu, dia gagal terus. Sementara pekerjaan yang dia tekuni dengan menjadi guru, dengan sedikit terpaksa, itu ternyata mendatangkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Dia banyak dicintai orang, banyak mengenal orang, dan punya relasi. Akhirnya dia mengatakan, sudahlah, bismillah, saya akan menekuni dunia pendidikan untuk jadi guru. Akhirnya dia ambil S2. Itu. Dia lulusnya S1-nya itu dari Visipol jurusan pemerintahan. Kemudian dia S2-nya di IKIP, sekarang UNY. Dan lulus sebagai sarjana pendidikan. Akhirnya dia mantap sebagai guru. Nah, di tengah kesibukannya menjadi guru, dia ingat lagi terhadap bisnis yang dia jalani. Dan bisnis itu memang menghendaki relasi yang cukup banyak. Karena dia berbisnis pakaian. Berbisnis pakaian jadi. Dan ternyata dengan relasi yang baik di dunia pendidikan, dia mendapatkan mitra bisnis yang luar biasa dan mendapatkan pelanggan yang luar biasa sebagai akibat dari profesinya sebagai seorang guru. Ternyata rezekinya itu datang dari profesinya itu, sehingga profesinya sebagai pebisnis itu terdukung oleh profesinya sebagai seorang guru. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan, jangan pernah membenci sesuatu karena kita duga sesuatu itu tidak menguntungkan bagi diri kita, atau jangan terlalu mencintai sesuatu karena sesuatu itu kita anggap menguntungkan bagi diri kita. Karena jangan-jangan sesuatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita senangi itu justru menjadi sesuatu yang pada saatnya akan sangat memberikan keuntungan pada diri kita. Sementara sesuatu yang sangat kita cintai justru akan memberikan kerugian bagi diri kita. Ini berlaku untuk semuanya, termasuk saya sering berguru begini. Ada seorang teman saya itu yang 3 kali melamar wanita itu ditolak. 3 kali melamar wanita ditolak. Ini cerita faktual ini. Dan akhirnya dia itu agak sedikit putus asa. Nah, satu saat ketika dia itu sedang kuliah S3, dia itu membeli sebuah salak di sebuah kota di utara Magelang. Nah, ketika beli salak itu, di situ dia kenal dengan penjual salak yang ternyata penjual salaknya itu lulusan dari perguruan tinggi yang sama dengan dirinya, lulusan S1. Akhirnya nyambung itu, loh, ibu dari perguruan tinggi ini? Iya. Oh, sama dengan saya. Loh,
Bapak juga dari perguruan tinggi? Iya, tapi fakultasnya berbeda. Oh gitu. Wah, kita ragu nih Pak nih. Putranya berapa Bu? Maaf Pak, saya belum punya suami. Kaget dia. Oh gitu. Bapak putranya berapa? Saya juga belum punya istri. Wah, ternyata dari ucapan itu ada getaran hati. Sehingga ketika dia itu pulang, dia berpikir, ada apa dengan getaran hati ini? Kemudian dia sholat istikharah. Ternyata dari situlah dia itu mendapatkan petunjuk. Jangan-jangan itu adalah calon istri saya. Dia berdoa, ya Allah, andai kata itu, orang itu adalah calon istriku, dekatkan dia denganku. Dan andai kata bukan, jauhkan dariku. Dan andai kata memang aku adalah jodoh dirinya, dekatkan aku dengan dirinya. Dan kalau bukan jodoh bagi dirinya, jauhkan aku darinya. Nah ternyata di hari yang lain dia kepingin lagi untuk datang ke Semarang dari Jogja itu. Dan kemudian dia mampir lagi untuk beli salak, ketemu lagi dan semakin akrab. Akhirnya dia beranikan diri untuk lebih banyak berbincang-bincang dan bahkan mengatakan, boleh nggak Mbak, suatu saat saya ke rumah Mbak. Nah, dia bertanya Mbak itu, untuk apa Pak? Ya mau silaturahim. Ya nggak apa-apa, sebagai sesama muslim bersilaturahim itu baik-baik saja. Akhirnya terjadilah silaturahim itu, dan pada silaturahim itu orang tuanya itu sudah menduga-duga itu jangan-jangan ada sesuatu. Ternyata betul ketika ditanya, dia langsung menjawab, iya Pak, dalam istikharah saya ingin melamar putri Bapak. Singkatnya begitu. Ternyata lamarannya diterima, dan akhirnya setelah itu melakukan lamaran resmi dan diterima. Dan akhirnya sekarang menjadi suami istri dan sudah punya anak satu. Artinya apa? Ada sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah menjadi sesuatu yang baik bagi dirinya. Sementara dulu ketika dia mencintai orang dan ditolak sampai 3 kali, itulah cara Allah untuk menghindarkan dirinya dari sesuatu yang tidak baik menurut Allah. Jadi kita harus bisa menerima takdir Allah itu, karena takdir Allah itu tidak ada yang tidak baik, karena Allah pasti punya rencana yang terbaik untuk para hambanya. Ini yang namanya husnudon terhadap takdir Allah. Jadi jadilah orang yang selalu berhusnudon atau berprasangka baik termasuk terhadap takdir Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu belajar berbaik sangka atau berhusnudon? Saya masih ingat ceramah dari Ustadz Arifin Al-Haram, Allah yarham, di satu kesempatan. Beliau itu pernah bercerita kepada jamaah pengajiannya di Majlis Dzikir Al-Dzikr. Dia ceritakan bahwa pada suatu malam itu ada seorang sultan yang bernama Murad Ar-Rabi, yang ketika saya baca sejarahnya itu hidup pada tahun 1612 sampai 1640 dalam masa pemerintahnya. Jadi dia kira-kira punya cerita yang bisa dikisahkan itu selama kurang lebih 28 tahun. Nah, satu saat katanya, kesultanan yang dia pimpin itu, yaitu Kesultanan Surti Utsmani, diserang rasa gundah yang hebat. Nah, di saat itulah seorang sipir yang mendampinginya mengatakan kepada beliau, bukan seorang supir, seorang supir. Ada seorang supir yang mendampinginya itu mengatakan kepada beliau dengan perkataan yang lembut. Apa perkataan supir itu? Perkataan supir itu kepada beliau begini, barangkali Tuhan perlu turun lagi untuk melihat keadaan rakyat Tuhan. Gitu. Nah, kebetulan ketika saya cari ceritanya, memang sopir yang menemani dirinya itu adalah kepala sipir. Sekarang dinamakan kepala yang mengawasi penjara, yang sedari tadi memperhatikan kegundahan sultannya dan memberi masukan pada dirinya. Kemudian direspon dengan respon yang juga indah. Dia mengatakan, ya tidak ada salahnya juga, jangan-jangan akan ada peristiwa penuh hikmah yang terjadi nanti. Ya,
Sultan berpikir seperti itu. Karena sultan itu memang punya kebiasaan yang sekarang disebut belusuan. Lalu dimintalah sang sopir yang kebetulan bertugas menjadi sipir itu untuk menemaninya. Dan benar saja di tengah-tengah jalan, di perbatasan kampung, beliau yang dalam belusukan itu suka menyamar ini melihat seorang itu tergeletak sudah tidak bernyawa. Namun yang membuat dia miris, di jalanan yang masih banyak orang berlalu lalang, satu pun orang tidak ada yang mau mengurusnya, tidak ada yang mau menolongnya. Nah, saat beberapa orang ditegur, itu dijawab sinis, biasa saja. Dia itu orang fasik, dia itu peminum khamr, dia itu pezina. Jadi yang kebetulan tergeletak sudah tidak bernyawa, yang meninggal di jalan itu adalah orang yang diduga oleh banyak orang sebagai orang fasik, peminum khamr, pemabuk, dan juga pezina. Tolonglah atas nama umat Muhammad SAW, antarkan jenazah ini kepada keluarganya. Ujar Murad Ar-Rafi'i sang sultan itu dengan penuh ibah. Ini perintah dari sultan kepada pembantunya yang menyertainya. Akhirnya singkat cerita lalu diboponglah jenazah itu olehnya berdua bersama sipir itu yang kebetulan menjadi sopirnya, diantar oleh beberapa orang ke alamat yang dimaksud. Nah, sesampainya di rumah, ya di rumah jenazah itu, sang istri pun menyambut dengan tangis sesedihan namun penuh dengan ketegaran. Jadi jenazah itu sampai di rumahnya, diusung, dipopong oleh sultan beserta pembantunya itu sampai ke rumah. Tapi sampai di rumah, sang istri pun menyambut dengan tangis sesedihan ini, tetapi dengan tegar. Nah, selain itu, para pengantar itu bergegas pulang dan sama sekali tidak ada yang berkeinginan untuk mengurusinya. Jadi dikatakan pada waktu itu ada beberapa orang pengantar yang bergegas pulang dan sama sekali tidak peduli untuk mengurusinya. Nah, ada pertanyaan begini, mengapa kalian tidak ikut bersama mereka untuk meninggalkan jenazah ini? Wahai waliullah, ujar si istri jenazah itu kepada Murad Ar-Rafi'i. Nah, disebut sebagai waliullah, Murad Ar-Rafi'i sang sultan itu terhinyak. Dia kaget. Bagaimana mungkin engkau sebut kami waliullah, sedangkan di luar sana semua orang menganggap buruk pada jenazah suamimu ini? Dikisahkanlah kemudian tentang kekhawatiran dirinya tentang amal perbuatan suaminya selama ini. Tidakkah engkau takut, wahai suamiku, jika engkau masih melakukan amalmu ini, lalu engkau meninggal di tengah jalan, maka tidak akan ada orang yang mau mengurus jenazahmu, apalagi menyolatkanmu. Ini perkataan istrinya kepada suaminya yang meninggal itu. Nah, waktu itu kata sang istri itu, perempuan itu, dijawab oleh suami saya, jangan khawatir istriku, jika hal itu terjadi masih ada yang akan mengurus jenazahku nanti. Dialah waliullah, wali Allah, dan penguasa di negeri ini. Bahkan yang akan menyolatkanku adalah para ulamanya. Nah, amal perbuatan yang ini maksud itu yaitu kebiasaan membeli botol-botol minuman keras atau khamar. Jadi suaminya itu punya kebiasaan membeli botol-botol minuman keras yang dulu disebut khamar. Nah, setelah botol-botol minuman keras atau khamar itu dibeli, lalu dibawanya pulang, kemudian dipecahkan dan dibuangnya ke selokan. Sedikit pun tidak ada yang diminumnya sama sekali. Jadi kalau dia itu membeli minuman keras yang masih ada dalam botol itu memang dibeli dan dibawa pulang, kemudian dipecah dan dibuangnya ke selokan. Sedikit pun tidak ada yang diminumnya. Artinya apa? Dia sengaja membeli untuk dibuang. Selain itu, pada malam yang lain, amal perbuatannya yang dilakukan adalah mengetuk rumah perempuan nakal. Sekarang disebut PSK, pekerja seks komersial, para pelacur.
Kemudian memintanya untuk tidak membuka pintu bagi umat Muhammad SAW. Apa kompensasinya? Kompensasinya dia akan membayar seharga laki-laki hidung belang yang biasa menyewanya. Jadi kalau bahasa sederhananya begini, saya memohon kepada Anda boleh saja menjadi pelacur, tapi jangan sampai menerima orang Islam, umat Muhammad, untuk membeli Anda, untuk membayar jasa Anda. Berapapun kompensasinya akan saya bayar. Dia akan membayar seharga laki-laki hidung belang yang biasa menyewanya. Yang luar biasa. Jadi misalnya seorang perempuan itu dibayar semalam 1 juta, dia akan membayar 1 juta, tapi dengan cara tidak melayani orang Islam. Nah, mendengar cerita itu, cerita istri yang solihah itu, Murad Ar-Rabi sang sultan berdiri dengan darah air mata. Demi Allah, saya adalah sultan di negeri ini, dan besok saya akan perintahkan kepada para ulama di seluruh negeri ini untuk menyolatkan jenazah suamimu itu. Subhanallah. Sebuah kisah yang sangat inspiratif. Tidak sepantasnya kita liar tanpa menelisik berprasangka buruk dalam mempersangkakan orang di luar diri kita. Jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena memang diri kita adalah makhluk yang lemah dan terbatas untuk mengetahui tentang apa yang tersembunyi di balik setiap peristiwa yang kasat mata. Karena itu pantaslah ketika Allah berpesan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kita yang banyak tidak memahami apa yang ada di balik sesuatu yang tampak ini, jangan sampai tergesa-gesa memvonis seseorang tanpa proses penyelidikan, penyidikan, dan peradilan yang jujur dan transparan. Karena jangan-jangan apa yang kita sangkakan buruk terhadap orang itu ternyata salah. Yang kita sangka buruk ternyata baik, atau sebaliknya yang kita sangka baik ternyata buruk. Rasulullah bahkan bersabda terkait dengan hal ini. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Ketenangan atau tidak tergesa-gesa itu datang dari Allah, sedangkan yang tergesa-gesa itu datang dari setan. Ini yang saya baca dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab Musnad Abu Ya'la juz 7 halaman 247. Hadisnya hadis nomor 4256. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra juz 10 halaman 104. Hadisnya nomor 20.767. Nah, tentang hadis ini kata Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah juz 4 halaman 294, hadisnya hadis nomor 1795, dinyatakan oleh beliau bahwa isnadnya hasan. Dan ini hadis hasan menurut beliau. Jadi para jamaah yang berbahagia, jangan pernah kita punya prasangka terhadap orang. Jangan tergesa-gesa untuk punya kesimpulan tentang seseorang. Apalagi punya kesimpulan buruk, ini repot. Karena boleh jadi apa yang kita persangkakan itu sama sekali tidak benar. Nah, cerita itu memang cerita yang luar biasa ini. Cerita tentang seorang yang mati di tengah jalan yang kemudian disikapi oleh Sultan Turki Utsmani, itu luar biasa. Murad Ar-Rabi, seorang sultan yang luar biasa. Dia menemukan seorang yang dilecehkan banyak orang, diduga sebagai orang yang tidak baik. Ternyata ditemukan orang yang dipersangkakan tidak baik itu ternyata adalah orang yang sangat baik. Dia yang setiap kali membawa botol minuman keras, ternyata dia sengaja menghabiskan minuman keras yang ada di toko-toko, di warung-warung, di kedai-kedai untuk dimusnahkan supaya orang tidak bisa minum minuman keras. Dan ketika dia itu datang ke tempat pelacuran dan mengetuk pintu rumah para pelacur, itu bukan untuk melacurkan diri, tetapi meminta kepada pelacur itu untuk tidak melayani orang Islam, menghindarkan dari perzinaan, dengan membayar para pelacur itu dengan bayaran yang sama dengan bayaran yang biasa dibayarkan oleh para pelanggannya. Ini yang luar biasa.
Kan masih banyak lagi cerita-cerita tentang hal itu yang sesungguhnya ini menjadi inspirasi bagi kita. Jangan pernah kita punya prasangka buruk terhadap seseorang, karena bukan tidak mungkin apa yang kita prasangkakan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Inilah pelajaran yang penting yang bisa saya sampaikan. Mari kita berbaik sangka kepada siapapun. Jangan tergesa-gesa memvonis orang. Berhati-hatilah untuk memvonis orang. Jangan-jangan vonis kita terhadap orang itu adalah vonis yang tidak benar karena ketergesa-gesaan kita. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.